Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, pada hari ini, seperti pretest yang Pak Widi share kemarin, hari ini kita akan belajar tentang plasenta atau yang biasa kita kenal dengan ari-ari. Kemudian kita akan belajar juga tentang mekanisme intake nutrisi dari ari-ari ke embrio. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang kontrasepsi dan juga aborsi. Seperti biasa, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah perkuliahan ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengkaitkan struktur dan fungsi plasenta dan selaput embrio. Kemudian menguraikan pentingnya dan proses intake nutrisi pada perkembangan embrio, menguraikan tentang kontrasepsi dan mekanisme kerjanya, menguraikan tentang aborsi, dan yang kelima dan keenam ini adalah sikap dan juga keterampilan yang harus kalian miliki. Oke, langsung saja kita bahas ya. Plasenta itu apa sih? Dan seperti yang Pak Widi bilang, bahwasanya kalian harus mengingat kembali materi beberapa minggu lalu tentang proses perkembangan pada mamalia, gitu ya. Nah, plasenta itu apa dan berasal dari mana? Nah, plasenta atau yang biasa kita dengar ari-ari adalah suatu organ ya berbentuk cakram yang menghubungkan antara embrio dengan dinding rahim. Nah, jadi secara gambaran ya, ini gambarannya seperti ini. Ini adalah embrionya yang sedang berkembang. Kemudian di sini ada yang namanya plasenta. Di mana plasenta ini ya berhubungan langsung dengan yang namanya dinding rahim atau dinding endometrium. Ya, ini sudah tercabut ya dari dinding endometrium. Dan secara gambar skematis seperti ini. Ya, ini ada embrio, kemudian ini ada tali pusar, di mana tali pusar nanti menghubungkan dengan yang namanya plasenta. Nah, plasenta ini yang disebut dengan plasenta, dan bisa kita lihat ya, dia bentuknya seperti cakram dan berhubungan langsung dengan dinding endometrium. Ya, nah jadi bisa dibayangkan kalau wanita hamil itu ada sesuatu yang tertanam di dalam dinding rahimnya. Ya, dan yang tertanam itu adalah yang berdekatan langsung itu adalah eh, plasenta atau ari-ari tadi gitu ya. Nah, jadi saya rasa penjelasan ini cukup bisa menggambarkan makna dari plasenta itu sendiri. Oke, berikutnya. Nah, pretest yang Pak Widi berikan menanyakan ya tentang plasenta itu berasal dari mana sih? Nah, dan kalian harus mengingat kembali materi pada perkembangan mamalia dan manusia. Nah, di situ disebutkan bahwasanya plasenta itu sebenarnya berasal dari trofoblast, ya, yang mana trofoblast itu menginvasi dinding endometrium. Ya, jadi apa namanya? Seperti yang dijelaskan waktu itu ya. Jadi pada saat proses implantasi, bahwasanya si bagian blastula ya atau yang disebut dengan blastosit itu dia nantinya akan majlep ke dalam dinding endometrium. Nah, kemudian bagian trofoblast itu nantinya akan meninvasi atau merebah di bagian dinding endometrium. Ya, ini expanding region of trophoblast. Nah, jadi ini adalah sel-sel trophoblast yang melakukan pelebaran sel-selnya, melakukan pembelahan, penebalan gitu ya, dan akan merebah di bagian dinding endometrium. Nah, ini adalah salah satu bagian yang nantinya akan menghasilkan plasenta. Selain trofoblast, plasenta itu juga berasal dari mesoderm. Mesoderm bisa kita lihat yang berwarna merah sel-selnya. Dan juga berasal dari endometrium yang berdekatan. Nah, jadi endometrium yang sudah direbahi tadi itu merupakan cikal bakal dari plasenta. Ya, jadi plasenta itu sebenarnya berasal dari trofoblast, kemudian mesoderm, dan juga endometrium yang berdekatan. Seperti itu ya, saya rasa paham ya. Jadi, Pak Widi ulangi lagi, plasenta tidak hanya berasal dari endometrium saja, tidak hanya berasal dari trofoblast saja, namun ada tiga komponen yang nantinya akan membentuk bagian plasenta, yakni trofoblast yang menginvasi, mesoderm, dan endometrium yang berdekatan. Oke, saya rasa ini kita sudah bahas waktu itu. Oke, nah berikut ada beberapa skema yang mampu memberikan suatu gambaran nih bagi kalian terkait perkembangan dari eh, empat membran ekstraembrionik dan juga plasenta ya. Jadi awalnya seperti ini kan, ini ada blastosit. Kemudian blastosit nanti akan jelek,
bagian trofoblastnya, bagian mesodermnya, dan bagian bagian dinding endometrium yang direbahi nanti akan em, membentuk suatu plasenta. Nah, plasentanya berarti yang seperti di sebelah sini ya. Nah, kemudian ini tetap merebah, merebah, semakin berkembang, kemudian nanti akhirnya berkembang seperti ini. Pak, plasentanya yang mana? Plasentanya yang ada di sebelah sini. Lalu Pak, ini kok ada bagian yang juga memiliki juga memiliki fili-fili seperti ini. Nah, ini adalah bagian yang disebut dengan korion ya. Jadi ini bagian korion, dia akan melindungi seluruh bagian embrio dan membran ekstra embrionik lainnya gitu. Nah, namun plasentanya itu tetap ada pada satu ujung yang sebelah sini dan dia berhubungan langsung nantinya dengan yang namanya umbilical cord atau tali pusar. Itu, ya. Jadi yang disebut dengan plasentanya tetap yang ada di bagian sini. Itu. Nanti akan ada gambar yang lebih jelas lagi. Kemudian bagaimana struktur dan fungsi plasenta? Nah, untuk strukturnya seperti ini. Nah, jadi gambarnya seperti ini tadi ya. Nah, jadi ini memang ada korion yang melingkupi gitu loh. Kemudian juga ada fili-filinya memang. Kemudian namun fili-fili dan bagian yang benar-benar menjadi bagian plasenta itu berada di bagian sini ya. Seperti yang Pak Widi bilang tadi, dia berhubungan langsung dengan yang namanya tali pusar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apabila kita perbesar bagian ini, ya set. Nah, kita perbesar, maka kita dapati ya, di sini ada pembuluh darah ya, ada arteri dan juga vena yang berasal dari maternal atau dari induk betina atau kalau pada manusia pada ibu gitu ya. Nah, di mana si pembuluh darah ini nantinya akan mengeluarkan darah ya, mengeluarkan darah ke bagian yang disebut dengan maternal blood pool atau kolam darah ibu. Ya, jadi kolam darah bagian yang berasal dari bagian ibu. Nah, coba kita kembali lagi flashback tadi ya, bahwasanya embrio waktu makjleb ya, kemudian dia nanti akan merebah trofoblastnya dan ingat di bagian trofoblast itu memiliki enzim di mana enzim itu dapat membuat bagian maternal itu menjadi sebuah kolam gitu ya. Jadi ada kolam yang ada enzim ya yang nantinya akan membuat bagian dinding endometrium itu menjadi sebuah kolam-kolam darah. Nah, kolam-kolam darah tuh fungsinya seperti ini. Ya, jadi dari pembuluh darah si ibu nantinya akan keluar langsung ke kolam darah ini. Gitu. Ini kan kolam darah ya. Kemudian sama nanti bagian yang bagian vena yang mana itu adalah pembuluh darah yang mengembalikan darah ke jantung yang notabene dia itu kaya akan karbon dioksida ya. Nanti dia akan juga kembali dari kolam darah ke pembuluh venanya ibu. Seperti itu ya. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi dapat kalian ketahui bahwasanya hubungan pembuluh darah antara ibu dengan embrio atau janin itu ya, dia tidak langsung. Ya, jadi tidak langsung dari vena ibu nyambung ke vena si janin, enggak. Arteri ibu langsung berhubungan dengan arteri janin, tidak ya. Jadi tidak, tapi ada satu penghubungnya yang mana penghubung itu adalah kolam darah maternal. Seperti itu. Nah, barulah nanti dari kolam darah itu ada mekanisme yang akan memberikan nutrisi kepada embrio. Nanti akan kita bahas, gitu ya. Yang jelas di sini kalian dapat ketahui strukturnya dulu, ya. Jadi ada bagian endometrium, ada bagian dinding endometrium yang dulunya dia tidak mengalami suatu perubahan gitu ya. Dia akan mengalami perubahan karena adanya enzim dari trophoblast tadi sehingga dia menginvasi dan membentuk kolam darah maternal. Kemudian ini adalah pelebaran pembuluh darah dari janin. Gitu. Ya. Coba dipahami lagi gambarnya. Pak Widi kasih waktu untuk memahami ya. Oke, gitu ya. Dan ini adalah bagian tali pusar. Oke, next.
Nah, seperti Mbak Widi katakan tadi, bahwasanya sebenarnya hubungan pembuluh darah antara ibu dengan janin itu tidak terjadi secara langsung, ya, melainkan darah ibu akan masuk ke dalam kolam darah. Di kolam darah itu barulah ada yang namanya bagian dari janin yang nantinya akan em, melakukan suatu proses yang nantinya akan kita bahas di mekanismenya. Nah, jadi di sini ada suatu perumpamaan ya. Ini ada perumpamaan hubungan kolam atau genangan darah ibu dengan filus korionik. Ya, jadi filus korionik itu yang bagian embrio tadi. Ini kita ibaratkan adalah kolam darah ibu. Ya, kolam darah ibu yang mana misalnya kita kasih di sini ada suatu selang gitu ya, selang. Selang itu akan menyalurkan darah ibu ke kolam darah gitu. Ini misalnya kolam darah ya, kolam darah ibu. Kemudian ini adalah fili korionik dari embrio. Coba Pak Widi ingatkan lagi. Nah, ini ya. Ini adalah fili korionik ya. Chorionic villus containing fetal capillary. Nah, jadi ini kita ibaratkan adalah filinya. Dapat kita lihat ini adalah tangan yang diselubungi oleh sarung tangan. Nah, jadi misalnya kita masukkan tangan dengan sarung tangan ini, kita celupkan tangan kita yang bersarung tangan ini ke dalam kolam darah ibu. Ya, jadi kita ketahui bahwasanya darah itu nggak langsung masuk gitu loh. Tapi masih ada yang namanya selaput yang menghalangi. Ya, makanya ada suatu kasus nih, misalnya kalau ada ibu, ya, misalnya ada ibu X, misalnya dia adalah ODA atau orang dengan HIV/AIDS, kemudian dia mengandung seorang anak, ya. Nah, dapat dapat ada kemungkinan anaknya itu tidak terkena HIV/AIDS. Kenapa? Karena memang hubungan darah antara ibu dengan janin pada saat kandungan itu tidak berhubungan langsung, melainkan ada selaput atau lapisan yang menghalangi virus korionik itu sendiri. Dan apa namanya? Karena tidak ada hubungan darah langsung, otomatis darah dari ibu tuh ada penyaringnya gitu, dan virus insya Allah tidak akan masuk ke dalam darah si bayi, sehingga si bayi itu masih bisa diselamatkan dan masih ada kemungkinan dia bebas dari HIV/AIDS. Kecuali nih, kalau si bayi itu pada saat dilahirkan dia terluka gitu ya, kemudian kan otomatis bayinya terkena darah si ibu ya. Nah, itu ada kemungkinan juga terkena, namun terkenanya memang berasal em, dari dari apa namanya? Dari luka tadi. Nah, di sini dapat kita ambil hikmah bahwasanya bayi yang dilahirkan itu benar-benar suci karena memang darah ibu sendiri itu tidak berhubungan langsung dengan si bayi tadi. Seperti itu anak-anak sekalian, saya rasa bisa dipahami ya. Kemudian next. Nah, Pak, fungsi plasenta itu apa aja sih? Nah, kan dapat kalian ketahui ya bahwasanya tadi ada darah ibu, kemudian masuk ke kolam darah, kemudian nanti akan diserap beberapa nutrisinya. Otomatis kalian ketahui bahwasanya plasenta itu sebagai penghubung ya, pemberi nutrisi kepada si calon embrio itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau makhluk hidup yang melahirkan dia tidak memiliki cadangan makanan kan, cadangan makanan dalam bentuk yok yang banyak dia tidak memiliki gitu. Maka dari itu suplai nutrisinya harus berasal dari si ibu. Namun ingat mekanisme yang sudah eh, apa namanya skenario apa namanya seperti yang Pak Widi jelaskan tadi ya, tidak ada hubungan langsung antara pembuluh darah ibu dengan pembuluh darah si anak. Seperti itu. Nah, fungsinya apa aja sih, Pak? Nah, fungsi yang pertama adalah sebagai pertukaran gas. Yang mana pertukaran gas ya, di mana eh, bayi dalam kandungan itu kan diselubungi oleh cairan ya, atau dia berenang gitu di dalam kandungan. Otomatis dia tidak bisa bernafas secara normal seperti manusia yang sudah dilahirkan kayak gitu. Otomatis suplai oksigennya dia berasal dari si ibu, dari darah si ibu dan dihubungkan oleh si plasenta tadi. Jadi plasenta itu berfungsi untuk pertukaran gas. Nah, hemoglobin janin atau HbFF ya, F itu artinya fetus alias janin, memiliki afinitas yang tinggi terhadap oksigen dibanding Hb orang dewasa. Nah, ternyata Hb-nya janin itu memiliki daya ikat yang tinggi ya jika dibandingkan manusia dewasa. Sehingga apabila ada oksigen yang
berada di dalam kolam darah ibu, dari darah ibu yang ada di kolam gitu ya, dia akan langsung diikat dan ikatannya kuat sekali di bagian si hemoglobin janin gitu. Jadi ibarat kata ikatannya dia pasti mengikat oksigen. Tidak mungkin dia salah mengikat karbon dioksida. Nah, ini juga menjawab kasus, Pak, itu kan di kolam darah darahnya campur ya. Sedangkan darah itu ada yang punya oksigen, ada yang punya karbon dioksida dan seterusnya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya hemoglobin si embrio atau si janin tadi itu daya ikat oksigennya lebih tinggi, sehingga pasti oksigen yang diikat, bukan karbon dioksida. Seperti itu, ya. Kemudian selain pertukaran gas, dia juga memiliki fungsi sebagai pertukaran nutrisi dan elektrolit, seperti asam amino, lipid, glukosa, kolesterol, dan vitamin yang larut dalam air. Nah, jadi dia sebagai pertukaran nutrisi dan elektrolit. Saya rasa ini jelas. Kemudian dia juga melakukan plasenta sebagai sarana atau media untuk pembuangan zat sisa seperti urea, bilirubin, dan keratin. Gitu. Nah, jadi sebenarnya janin yang sudah berusia cukup matang gitu ya, dia sudah melakukan suatu proses pembuangan zat sisa dari proses metabolisme dalam tubuhnya, yakni berupa urea, bilirubin, dan keratin yang nantinya juga diambil alih fungsinya oleh si plasenta tadi. Kemudian, plasenta juga memiliki fungsi sebagai penularan antibodi, sehingga dia dapat memberikan kekebalan pasif kepada janin, gitu ya. Nah, jadi antibodi ibu itu juga diberikan kepada janin, sehingga janinnya itu sudah memiliki kekebalan dari si ibunya, gitu. Jadi di apa ya, diisiin gitu loh sama si ibunya. Makanya kalau ada kasus tuh, kalau kalian baca-baca ya, ada seorang ibu sedang hamil kena COVID gitu. Otomatis ibunya kan berjuang untuk menghasilkan antibodi. Nah, nanti antibodi tadi juga akan diberikan kepada janinnya. Jadi janin yang sudah dilahirkan tuh insya Allah sudah memiliki antibodi anti-COVID. Seperti itu. Kemudian plasenta ini juga selain dia sebagai media-media tadi ya, dia juga menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan seperti progesteron, estradiol, estrogen, HCG, dan juga somatotomatrofin. Yang mana tentunya dia juga memiliki fungsi untuk misalnya apa namanya, untuk kalau HCG dia mendeteksi bahwasannya dia orang itu hamil misalnya. Kemudian beberapa hormon ini juga berfungsi untuk kelahiran juga nanti, dan juga sebelum kelahiran dia juga berfungsi untuk penguatan dinding endometrium agar tidak luruh dan seterusnya, gitu ya. Kemudian plasenta itu juga sebagai detoksifikasi kation beberapa obat. Nah, jadi plasenta itu juga bisa sebagai detox gitu ya. Jadi apabila seorang ibu itu mengkonsumsi obat gitu kan, otomatis di situ ada beberapa zat kimia yang bisa jadi membahayakan bagi si janin, sehingga adanya plasenta itu sebagai detoksifikasinya. Seperti itu anak-anak sekalian. Jadi di video pertama ini Pak Widi harapkan kalian sudah memahami apa itu plasenta, bagaimana strukturnya dan juga fungsinya. Nah, berikut ini setelah ini akan ada pembahasan berikutnya, yakni tentang bagaimana sih mekanisme intake nutrisi dari maternal, plasenta, dan juga embrio. Gitu.